Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semua setelah libur panjang? Semoga masih tetap semangat belajar ya. Oke. Untuk materi kemarin kita sudah bahas faktorisasi prima ya yang terakhir, dan tugasnya juga masih Miss tunggu untuk dikumpulkan. Oke. Nah, sekarang kita akan materi selanjutnya. Kita akan ke materi FPB. Di sini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Bisa kalian buka halaman 63. Halaman 63. Di situ kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Untuk hari ini, Miss akan bahas dulu mengenai FPB dulu. Terus nanti insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai KPK. Nah, untuk FPB di sini Miss akan jelaskan ada beberapa cara untuk mencarinya. Yang pertama kita dengan cara faktor persekutuan, yang kedua dengan faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan cara tabel. Miss pernah jelaskan di awal tuh cara tabel. Untuk yang Euclid nggak Miss jelaskan ya, karena ini terlalu susah dan kita lebih baik tidak menggunakan cara yang itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai FPB dulu. FPB itu apa dan bagaimana cara menyelesaikan soal FPB. Bisa kalian buka halaman 63. Oke. Miss tulis dulu ya di papan tulis. Faktor persekutuan terbesar. Untuk FPB, Miss akan maaf ya, Miss geser di zoom aja. Silo. Kayak gini ya. Untuk FPB itu ada yang dijelaskan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan faktor persekutuan. Yang kedua, Miss akan bahas dengan cara faktorisasi prima. Yang kemarin itu dengan cara faktor. Yang ketiga dengan cara tabel. Nah, ini akan Miss bahas ketiga cara ini. Nanti kalian bisa pilih yang mana menurut kalian itu lebih mudah, yang mana kalian lebih mudah mengerjakannya. Tapi di sini kita akan belajar setiap caranya. Kalian usahakan setiap cara itu kalian bisa mengerjakannya. Tapi kalau misalkan di soalnya dia nggak minta dengan cara apa, kalian bebas mengerjakan dengan cara apa. Kalian bisa pilih cara yang paling mudah dan yang paling cepat untuk mendapatkan hasilnya, ya. Karena kalau semakin takutnya kalau kalian menggunakan cara yang lama, yang banyak, itu malah rentan untuk salah. Resikonya lebih besar untuk jawabannya salah, seperti itu. Jadi nanti untuk monthly test yang kedua atau untuk PAS, kalau misalkan ada soal untuk Miss minta FPB dengan cara apapun, kalian bisa cari cara yang kalian paling bisa dan yang paling mudah, ya, kalau bisa seperti itu. Oke, Miss akan bahas dari yang pertama. Oke, sebelumnya Miss akan bahas dulu FPB itu apa sih? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kemarin kita sudah bahas faktor, kita sudah bahas faktor persekutuan. Nah, sekarang kita tambah terbesar. Nah, berarti kita cari yang faktornya terbesarnya. Oke, kita tinggal cari aja yang paling besar itu yang mana. Ya, bisa Miss bahas dulu ya. Kita dari yang cara pertama, yaitu faktor persekutuan. Bisa kalian buka halaman 63. Di situ carilah FPB dari 25 dan 45. Miss akan bahas setiap cara satu contoh ya. Di sini kita ke faktor persekutuan dulu. Miss mau ke contohnya. Miss ke contoh yang 2 langsung ya, yang ada 3 angka. Di situ kita minta untuk carilah FPB dari 18, 45, dan 63.
kemarin Miss sudah minta kalian untuk mengerjakan tugas faktor persekutuan. Nah, berarti kalau kalian sudah menonton video Miss yang sebelumnya dan udah mengerjakan tugas juga, otomatis ini jauh lebih mudah ya. Jadi kalau seperti ini, kita menggunakan faktor persekutuan nih. Untuk menggunakan faktor persekutuan, sebentar, Miss mau, oke, Miss gini aja ya. Jadi yang pertama, ini Miss hapus, maaf. Jadi Miss akan bahas langsung. Misalkan tadi, carilah FPG, maaf ya, ini Miss hapus lagi. Jadi nanti kita langsung satu soal dan kita buktikan dengan cara apapun itu, hasilnya harus sama ya, 45 dan 63. Oke. Nah, kalau di sini yang pertama kita menggunakan faktor persekutuan. Kalau mau menggunakan faktor persekutuan, berarti kita harus tahu faktor dari ini, 18, 45 dan 63. Berarti kita harus mencari dulu faktornya itu berapa. Oke? Nah, berarti kita cari dulu. Di sini ada 18, 45 dan 63. Berarti Miss cari dulu faktor dari 18. Untuk mencari faktor, kalian bisa menggunakan tabel yang sudah Miss ajarkan. Jadi kita mencari dulu nih tabel dari tabel faktor 18 perkalian yang hasilnya 18 itu berapa aja ya. Nah, ingat yang pertama itu ada 1 sama 18. Nah, di satu angka 2, ada nggak ya? 2 dikali berapa sih yang hasilnya 18? Ya, 2 dikali 9. Nah, sekarang kita ke angka 3. 3 ada nggak sih? 3 dikali berapa yang hasilnya 18? Ya, 3 dikali 6. Selanjutnya angka 4. Ada nggak? 4 dikali berapa yang hasilnya 18? Nggak ada, 5 nggak ada. Nah, 6 udah ada. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Usahakan berurut ya. Kita mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Seperti ini. Nah, lalu ini yang silo bisa kalian salin dari kotak juga ya. Nah, selanjutnya Miss mau ke faktor dari berapa nih soalnya? 45. Berarti kita cari faktor dari 45. Nah, kita cari perkalian berapa sih hasil 45? Ingat yang selalu ada angka 1. Angka 2 ada nggak? Nggak ada ya. Angka 3. 3 kali berapa yang hasilnya 45? Ya, 3 dikali 15. Nah, lalu berapa lagi? 5 ya. 5 dikali 9. Udah, berarti kita punya angka berapa aja? 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, sekarang ada angka yang terakhir, yaitu angka 63. Kalau angka 63, berarti kita bisa cari juga dengan cara tabel seperti ini. Masih cukup ya, 63. Oke, untuk 63 dan kita cari 1 dikali 63. 2 ada nggak? 2 nggak ada ya. Selanjutnya bisa langsung ke 3. Nah, di sini bisa langsung kita bagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi nggak? 4. Ada nih perkalian berapa? 7 dikali berapa yang 93? Miss kasih clue. 7 kali 9. Oke, sudah ya. Berarti di situ kita punya angka berapa aja? 1. Ini Miss hapus. Ini karena udah ditulis ya. Di sini kita punya angka, sebentar. Kita punya angka 1. Bentar ya, maaf. 1, 3, 7, 9, 21, dan 63. Nah, seperti itu. Coba Miss cek benar nggak? 1, 3, 7. Oh iya, betul ya. Sama seperti di buku. Nah, kalau sudah, berarti kalau namanya faktor persekutuan, berarti kita cari dulu faktor persekutuannya itu berapa. Ingat, kalau persekutuan, berarti kita cari yang samanya. Kita cari yang sama angka berapa?
dari ketiga angka ya. 1. Berapa lagi? Oh ini 1. 3 nih. 3, berapa lagi? Ini kayaknya harus pakai warna yang lain. Spidolnya 1, 3, 9 nih. 9. Jadi kita udah dapet 3 angka. Nggak ada lagi ya. Berarti faktor persekutuannya berapa? Faktor persekutuannya itu 1, 3, dan 9. Nah, ingat di sini kita dimintanya untuk mencari FPB, bukan faktor persekutuan. Berarti kita cari FPB-nya. FPB itu apa sih? Faktor persekutuan terbesar. Berarti kita cari dari angka 1, 3, dan 9 itu yang paling besar angka berapa? Angka 9. Ya udah, berarti FPB-nya adalah 9. Seperti itu ya. Bisa kalian buka di halaman 63. Wah, jawabannya sama ya. Berarti kita ambil dulu nih. Berarti FPB-nya 9. Ini dengan menggunakan faktor persekutuan. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita menggunakan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima berarti kita menggunakan pohon faktor. Nah, berarti yang ini nggak usah kalian tulis ya, karena kan sudah ada di buku. Contohnya, ini langsung dihapus aja. Kita menggunakan faktorisasi yang prima. Semoga tugas kalian udah dikumpulin semua ya. Jadi Miss bisa tahu ketika lanjut kalian tuh sudah paham atau belum, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita mencari faktorisasi prima dari soal yang di atas. Berarti kita menggunakan pohon faktor. Di sini ada 3 angka, berarti kita cari pohon dari 3 angka itu ya. Nah, pertama kita mulai karena namanya faktorisasi prima, berarti kita mulai dari bilangan prima. Nah, masih ingat ya, bilangan prima yang pertama itu angka berapa? Ya, angka 2. Kita mulainya dari yang terkecil dulu, biar berurutan. Biar nanti pas di bawah-bawah itu kalian nggak repot. Nah, sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya 18? 2 dikali 9. Nah, sekarang kita cari 9 itu kita cari dulu. Bisa nggak sih menggunakan angka 2 lagi? Kan biasanya bisa nih. Nah, sekarang kita cari 9. Ada nggak sih 2 dikali berapa yang hasilnya 9? Ya, nggak ada. Berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima setelah 2 itu berapa? Ya, 3. Berarti di sini 3 dikali 3. Nah, karena ujungnya itu bilangan prima, berarti udah nggak bisa kita proses lagi. Berarti kita stop sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke angka selanjutnya. Yaitu kita punya angka 45. 45 kita mulai dari bilangan prima yang pertama dulu, yaitu angka 2. Nah, tapi kita lihat, bisa nggak sih 2 dikali berapa hasilnya 45? Ada nggak hasilnya? Nah, nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kalian bisa langsung lompat ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya itu berapa setelah 2? Ya, betul, 3. Berarti kita cari. Nah, ada nggak nih sekarang kalau 3? 3 dikali berapa yang hasilnya 45? 3 dikali 15, betul. Nah, sekarang kita lihat 15 itu bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita cabangin lagi. Nah, cabangnya berapa aja? Ini kan 3. Nah, kita masih menggunakan angka 3 nih. Kira-kira ada nggak sih 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Ya, ada ya, yaitu 3 dan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Kenapa? Karena cabangnya itu 5-nya itu adalah bilangan prima. Berarti nggak bisa kita proses lagi. Sekarang kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu angka 63. Nah, untuk 63, kita mulai yang pertama. Dari bilangan prima yang pertama itu 2. Di sini, tapi bisa nggak 2 dikali berapa yang hasil 63? Ini salah. 63. Nggak ada ya, berarti Miss lanjut. Kita ke angka selanjutnya, yaitu angka 3. Tapi bisa nggak 3 dikali berapa yang hasil 63? Ya bisa, itu 21. Ya, tadi udah ada tuh di faktor sebelumnya, faktor persekutuan. Nah, sekarang kita ke angka 21 ini kita cabangin. Kenapa? Karena 21 bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita lanjutin. Nah, 21 ini kan 3, berarti kita coba dengan angka 3. Ada nggak
3 dikali berapa yang hasil 21? Ya, 3 dikali 7. Nah, karena 7 itu adalah bilangan prima, berarti stop, kita sudah tidak bisa lanjutkan lagi. Berarti cabang paling ujungnya itu adalah angka 7. Nah, sekarang kalau sudah, kita bisa memasukkan angka-angka bilangan primanya. Di sini Miss masukkan angka 18. Nah, 18 kita masukin yang ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kan di sini ada 2. Ada 3. Terus berarti 2 karena faktorisasi, berarti kita pakainya kali ya. Tapi kalau faktor prima baru pakainya koma. Nah, berarti kita kali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, sekarang kita masukin yang 45. 45 yang ujung-ujungnya yang mana aja? 3, 5. 5. Sekarang yang 63. 63 berapa aja? 3, 7. 3 dikali 3 dikali 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencarinya. Kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ininya. Nah, kita lihat, kita bentuk pangkatin. Nah, di sini 2-nya itu kan ada 1, berarti kita tulis lagi aja. Tapi di sini 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang ini. Yang ini kan 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, yang 5-nya ada berapa? Ada 1, berarti ya udah tulis aja 5-nya. Lalu di sini 3-nya ada 2 juga. Kali. Nah, sekarang kalau kita mau mencari FPB pertama, oke. Nah, sekarang kalau kalian ingin mencari FPB, kita cari yang angkanya semuanya sama. Nah, sebenarnya ini berfungsinya untuk KPK sih. Nanti pas KPK, cuma nggak apa-apa, kalian sekalian belajar. Jadi untuk di FPB, kita cari yang angkanya sama di antara ketiga ini. Kita lihat dulu ya dari angka 2. Angka 2, di sini ada angka 2 enggak? Oh, enggak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu angka 3. Ada enggak angka 3 di sini? Oh, ada. Angka 3-nya berapa? 2. Di sini ada 2 juga enggak? Oh, sama-sama ada 2. Berarti ini aja. Ini pasangannya dengan ini. Nah, kalau Miss digituin. Nanti kamu juga ya. Ini, oh ini pasangannya sama. Gitu. Nah, sedangkan berarti di sini yang ada berapa pasangan? 1, 2. Ya udah, berarti KPK-nya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi seperti itu ya. Terserah kalian menggunakan cara apa. Kalau Miss mungkin lebih enaknya ini ya. Nanti juga kalian lama-lama terbiasa untuk pohon faktor. Seperti itu. Jadi nanti kalian kalikan. Miss, kalau misalkan di sini nih 2, misalkan bukan 2 deh, misalkan di sini kita punya 11 misalkan 11 ya udah, berarti di sini 3 dikali 11. Jadi kalau KPK jadi kalau misalkan FPB, ingat kita itu cari yang semuanya punya pasangan ya. Nanti kalau KPK kita pakai yang ini, tapi kalau untuk FPB sebenarnya kita nggak pakai yang ini. Jadi Miss hapus dulu aja deh biar kalian nggak pusing lihat angka. Jadi ini aja. Nah, jadi untuk mencari FPB kalian hanya sampai sini aja. Kecuali nanti kalau sama KPK, kalau KPK kalian butuh pangkat karena kita akan mencarinya itu pangkat yang paling terbesar. Nggak usah dibahas, nanti aja dulu ya. Oke, seperti ini insya Allah. Ini boleh kalian catat atau tidak. Sebenarnya caranya udah ada di buku paket, sudah lumayan jelas juga. Walaupun angkanya beda, tapi caranya sama. Jadi insya Allah kalian bisa ya. Kalau mau dicatat boleh, dan juga boleh. Sekarang Miss akan lanjut ke cara berikutnya, yaitu kita menggunakan cara tabel. Nah, kalau ini salah satu cara termudah kalau bagi Miss. Nanti kamu sampai SMA itu juga ini sangat worth it lah. Sangat berguna banget ya. Jadi kalau bisa kalian benar-benar perhatikan yang tabel. Tapi di sini Miss mengajarkannya agak berbeda ya dengan yang di buku. Jadi
cuma cara menaruhnya aja sih. Bisa kalian buka halaman 65, di situ ada menggunakan cara tabel. Hanya caranya saja yang beda. Insya Allah untuk yang berikutnya tetap sama. Coba Miss jelaskan dulu ya. Yang ini cara tabel. Kita punya angka 18, jadi kita buat tabel. Ini bentuknya seperti ini, 18, 45, dan 63. Jadi usahakan masing-masing angka itu ada space-nya, ada jaraknya. Jadi jangan terlalu dekat. Takutnya nanti kalau terlalu dekat itu misalkan di sini kan angkanya alhamdulillah lagi puluhan semua. Nanti kalau misalkan angkanya itu satuan kayak cuma 8, di sini misalkan 9, takutnya nanti dikirain 89. Jadi otomatis kegabung. Jadi makanya kalian itu kalau bisa dikasih space jaraknya. Jadi kalau menulis matematika itu kalian latihan untuk terlihat lebih jelas angkanya dan juga dikasih jarak. Jadi jadi nulisnya jangan terlalu dekat. Nah, sekarang sama. Untuk tabel ini kasih ini ya. Nah, kita mulai dari bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama itu angka berapa? Angka 2. Nah, berarti bisa mulai dari sini 2. Bisa di sini 2. Nah, maksudnya garis ini apa? Garis ini adalah pembagi atau per. Jadi kita bagi 18 dibagi 2 berapa? 9. Nah, sekarang 45 dibagi 2 bisa nggak? Langsung ketemu hasil akhir? Nggak bisa, jawabannya desimal, berarti kita turunin. Nah, di sini ditulis. Di sini berarti sebenarnya di sini sih. Di garis ini, jadi kita tuh membagi ya. Berarti di sini 18 dibagi 2. Lalu sebenarnya sama aja. Bagi 2 itu 9. 45 dibagi 2 nggak bisa, berarti bisa 45. Stop, jadi dia nggak berubah. Lalu kita sekarang yang 63. Nah, 63 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita tulis lagi. Jadi di sini 63 bagi 2 sama dengan 63. Karena nggak bisa, jadi kita tulis lagi. Sebenarnya ini hanya penjelasan aja, sama kayak di buku itu ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kenapa kita lanjut lagi? Karena nanti kita di bawah itu harus menghasilkan semua angkanya mencapai angka 1. Kayak di buku, ya semuanya harus 1. Kalau semuanya udah 1, kita stop. Karena di sini belum mencapai angka 1, kita masih lanjutkan, kita bagi. Nah, sekarang kita lihat di ketiga angka ini. Ini kan tadi 2, apakah masih bisa menggunakan angka 2? Kita cek. Kalau misalkan salah satunya kayak ini 18 kan bisa dibagi 2. Kita masih bisa pakai. Tapi karena ketiga angka ini nggak bisa dibagi oleh 2, berarti kita lanjutkan ke angka selanjutnya. Nah, kita selanjutnya ke angka 3. Nah, kita cek. Tapi bisa nggak ketiga angka ini atau salah satunya itu dibagi oleh 3? Bisa. Nah, berarti kita tulis 9 dibagi 3 sama dengan 3. 45 dibagi 3 berapa? Ya, 15. Tadi udah ya. Lalu 63 dibagi 3 itu adalah 21. Nah, di sini karena ketiga angka ini kan berubah nih, semuanya bisa dibagi. Ya, bisa dibagi oleh si 3. Ini mislingkari. Jadi nanti ini buat nandain di FPB. Jadi nanti yang kita lingkari itu adalah FPB-nya ya. Jadi FPB itu kita mencari ketika dibagi si angka itu, angka ini berubah. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, sekarang di sini kan angka 3, 15, 21. Tadi kita bagi dengan 3. Nah, kira-kira masih bisa dibagi oleh 3 nggak? Masih, berarti harus tarik garis lagi. Oke, nah sekarang kita bagi 3 bagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, di sini juga semua angkanya berubah karena dibagi oleh si 3. Berarti diselingkari lagi. Seperti itu. Nah, Miss, ini udah ada angka 1. Nah, tapi nggak bisa kita stop. Kenapa? Karena yang ini belum mencapai angka 1. Kalau kita stop itu ketika semuanya jadi angka 1. Nah, berarti kita jadikan mereka angka 1 dulu. Ada yang tahu gimana caranya ingin mencapai di angka 1? Nah, iya, kita bagi dengan dirinya sendiri. 5, kita bagi dengan si 5.
Miss kenapa nggak 7 dulu? Kita usahakan berurutan yang Miss bilang kemarin. Jadi kita usahakan bilangannya itu kita mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah kita bagi ya. Nah ini kalau udah mencapai angka 1 nggak usah kita bagi, kita turunin aja. Begitu. Nah sekarang 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Lalu 7 dibagi 5 nggak bisa, berarti Miss turunin lagi. Jadi kalau misalkan ketika nggak bisa dibagi, kalian turunin lagi. Oke? Nah sekarang tadi maksud 5 itu juga kebetulan sih. 5 itu adalah emang bilangan prima. Jadi memang tapi kalian bisa lihat langsung di sini. Kalau misalkan angka di sininya udah bilangan prima dan bilangan prima, ya udah kalian bagi dengan bilangan yang ada di sini. Nah, di sini yang belum mencapai angka 7 angka berapa? Yang belum mencapai angka 1 angka berapa? Angka 7. Berarti ya udah kita bagi dengan angka 7. 7 bagi 7. 1. Nah, selesai. Berarti kalau semuanya sudah mencapai angka 1, kita selesai. Nah, tadi mencari FPB itu Miss bilang apa? Yang ada di lingkaran, yang dilingkari itu adalah FPB. Nah, yang dilingkari di sini angka berapa aja? Angka 3 dan angka 3. Nah, ya udah berarti 3. Bismillah. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, begitu. Nah, ini kan jawabannya sama semua. Nah, berarti sudah terbukti bahwa betul FPB dari 18, 45 dan 63 itu adalah jawabannya 9. Jadi seperti itu. Mungkin kalian nggak cukup sekali untuk paham, jadi Miss minta kalau kalian belum paham, kalian ulangi lagi video ini karena untuk FPB ini itu sangat penting ya. Jadi untuk nanti materi selanjutnya untuk kelas 5, kelas 6, SMP itu kalian butuh FPB. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang kalian inginkan, tapi kalian itu harus bisa juga semuanya. Jadi ketika nanti di soal Miss minta carilah FPB menggunakan faktorisasi prima, nah berarti kalian harus bikin pohon faktornya. Atau carilah FPB dengan cara tabel. Nah, berarti kalian harus tahu step-stepnya. Mungkin yang tabel ini adalah yang pertama, sebenarnya di awal-awal pernah dijelaskan. Nah, di sini kita belajar tabel, usahakan kalian bisa ya, karena ini sangat penting juga. Ini cara yang tercepat sebenarnya. Jadi mungkin yang tabel agak beda, jadi Miss naik angkanya karena takutnya ini tuh 2 maksudnya apa gitu. Jadi soalnya beberapa kali Miss ngajar di tempat sebelumnya itu ada yang bingung juga. Jadi Miss taruh angkanya di 2 sini. Jadi menandakan bahwa garis ini adalah per pembaginya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita coba ke selanjutnya. Untuk Euclid nggak Miss jelaskan. Kita langsung ke latihan aja ya. Bisa dibuka halaman 67. Oke, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Bisa kalian buka halaman 67. Di sini Miss yang insya Allah untuk yang faktor persekutuan itu kalian sudah bisa ya. Miss akan menjelaskan lagi yang menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor dan juga menggunakan tabel. Miss akan bahas masing-masing satu soal ya. Bisa kalian buka halaman 67. Miss mulai dari nomor 2. Nomor 2 faktorisasi prima, akan Miss bahas yang bagian F. Nomor 2. Oke. Nomor 2 ini nanti bisa kalian catat ya, karena nggak ada di buku. Cuma soalnya aja yang ada di buku. Tentukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Oke, di sini bisa akan bahas yang bagian F. Nggak urut nggak apa-apa ya. Yang F itu 76 dan 120. Nah, kalau faktorisasi prima berarti kita menggunakan pohon faktor. Kita bikin pohon faktornya di antara kedua angka tersebut, di antara dua angka tersebut.
Oke, kita mulai dari angka 76. Nah, 76 kita lihat, kita mulai dari bilangan prima. Bilangan prima yang pertama apa? Ya, 2. Nah, sekarang kita bagi 76 dibagi 2 atau 2 dikali berapa yang hasilnya 76. Bisa kalian menggunakan pembagian. Oke. Nah, ini udah belajar ya di kelas 3. 7 bagi 2. Berarti 2 dikali berapa sih yang hasilnya dekat dengan 7? Ya, 3. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 7 dikurang 6 sama dengan 1. 6 kita turunin. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 8. 8 dibagi 2 sama dengan 16. Berarti di sini hasilnya adalah 38. Seperti itu ya. Ini Miss terlalu kecil. Nanti ini kalian lebarin aja pohonnya. Biar nanti nggak rancu. Jadi jaraknya lumayan jauh nggak apa-apa. Nah, sekarang 38 itu kan bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita cabangin lagi. Nah, apakah 38 itu masih bisa kita pakai angka 2 di sini? Bisa ya, di sini kan bilangan genap. Berarti kita bagi dengan angka 2. 3 bagi 2 sama dengan ya 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 8 ini diturunin jadi 3 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Oke, selesai. Nah, 19 itu masih bisa nggak? Ada nggak perkalian yang hasilnya itu 19 selain 1 dan dirinya itu yaitu 19? Ada nggak? Ya nggak ada, karena nggak ada berarti 19 itu bilangan prima. Sehingga ini kita stop. Udah sampai sini aja. Nah, selanjutnya kita ke angka 120. Berarti kita cabangin. Nah, kita mulai dari bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. Nah, di sini 2 dikali berapa sih yang hasilnya 120? Bisa kita bagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ada 0, berarti 60. Gitu. Nah, sekarang 60 kita bagi berapa? Di sini kita bagi 2 ya, masih bisa. Di sini bilangan primanya berarti belum berubah. Sebenarnya bisa dibagi oleh 3, tapi kita bagi dengan bilangan yang kecil dulu, 9. Nah, sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya 60? Ini kan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ada 0. Seperti itu. Nah, sekarang 30 kita mau pakai angka berapa lagi? Cabangnya masih bisa pakai 2. Kita pakai 2 dulu. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 30? 2 dikali 15. Nah, 15 itu belum bilangan prima, berarti masih bisa kita cabangin lagi. Nah, kalau kita pakai angka 2, ada nggak sih 2 dikali berapa yang hasilnya 15? Nggak ada, berarti kita lanjut ke angka selanjutnya, bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Iya, 5. Oke, kita stop. Kenapa? Karena 5 itu adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menulis nih. Faktorisasinya berapa aja? Tulis di sini ya. 76. Di sini kita tulis yang cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu angka 2. Ujung-ujungnya maaf, ini 2 dan ini 19. Berarti di sini 2 dikali 2 dikali 19. Nah, sekarang kita ke angka 120. 120. Nah, berarti kita lingkari. 2, ujungnya ya, 2, 3, dan 5. Berarti kita tulis 2 dikali 2, 2-nya di 3, dikali 3, dikali 5. Nah, seperti ini. Terlihat ya, ini Miss geser. Oke, nah kalau mencari FPP itu, kalian cari yang ada pasangannya. Nah, kita lihat dulu nih. Yang sama itu angka berapa? Nah, di sini ada angka 2. Oh, ini ada pasangannya. Kita bikin pasangannya ya, seperti ini. Nah, 2 ada pasangannya lagi? Oh, ada. 19 ada pasangannya? Nggak ada. Nah, pasangannya cuma ini aja. Pasangannya berapa? 2 dengan 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti berarti FPB-nya adalah 4. Seperti itu. Kalau kalian mau membuktikan kalau
kalian ingin membuktikan dengan cara yang lain bisa. Hasilnya harus sama ya, 4. Oke, Miss lanjut ke nomor selanjutnya. Misalkan lanjut ke nomor 3. Misalkan contohin, itu kan tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima, tabel, dan Euclid. Itu Miss menggunakan cara tabel aja ya, karena faktorisasi prima udah ada di nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Ini Miss hapus. Kalau tadi kalian mau nulis dulu bisa di pause ya, yang bagian fullnya menggunakan tabel. Oke, menggunakan tabel, Miss akan bahas yang nomor D. Nomor D itu soalnya 20 dan 75. Nah, kalau seperti ini kan ada 2. Berarti kita kasih, ingat kita bikin garis dulu. Di sini 20 dan 75. Di sini ada garis. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada 20 dan 75. Kita mulai dari bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama itu angka berapa? Ya, betul, angka 2. Nah, berarti kita bagi di sini dengan angka 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 75 dibagi 2 bisa atau tidak? Nggak bisa, nanti kita turunin lagi. Gitu. Pokoknya kalau nggak bisa, turunin aja. Nah, sekarang apakah masih bisa kita menggunakan angka 2? Salah satu angka ini ada yang bisa dibagi 2 nggak? Ada, 10. Berarti kita masih bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 75 bagi 2 bisa. Kita turunin lagi aja. Nah, selanjutnya kita menggunakan angka berapa nih? Nah, kedua angka ini nggak bisa dibagi 2. Berarti kita lanjut ke angka selanjutnya, itu adalah angka 3. Nah, kira-kira bisa nggak sih kedua angka ini dibagi oleh 3? Nah, kita cek dulu. Kalau 5 dibagi 3 kan nggak bisa. Kita tulis lagi. Nah, kita coba bagi. 75 bagi 3 berapa sih? Nah, 7 dibagi 3 sama dengan? Ya, 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita turunin. Oke, kita kurangi ya. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 5-nya kita turunin. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti hasilnya 25. Bisa berarti ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Tadi terakhir menggunakan angka 3. Apakah masih bisa menggunakan angka 3? Nggak bisa. Nanti berarti kita langsung ke angka selanjutnya. Bilangan prima setelah 3 itu angka berapa? Angka 5. Nah, tapi kita cek apakah kedua angka ini atau salah satunya bisa dibagi oleh angka 5? Bisa. Berarti kita masukkan saja. 5 bagi 5 sama dengan 1. 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, di sini kita cek kedua angka ini dua-duanya berubah ketika dibagi oleh 5. Berarti 5-nya kita lingkarin. Jangan lupa ya, ketika kedua angka ini berubah ketika dibagi suatu bilangan, bilangan itu kamu lingkarin. Nah, sekarang kan kita niatnya kalau tabel itu mencapai angka 1 ya, bawahnya. Nah, yang ini udah mencapai angka 1, tinggal yang ini 5. Nah, ya udah, biar menjadi angka 1, ini 5 kita bagi 5 aja. Ini kita tulis lagi 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, berarti FPB-nya itu adalah yang kita lingkari. Sekarang kita lihat yang kita lingkari itu angka berapa? Angka 5, ya udah, berarti FPB-nya sama dengan 5. Seperti itu. Jadi ya lebih mudah kalau rasa sih ini lebih mudah soalnya lebih cepat juga. Jadi kalian nggak perlu cara-cara yang lain, nyari faktor atau one faktor. Jadi kalian bisa. Tapi syaratnya kalian harus hafal pembagian. Nah, perkaliannya yang belum mengumpulkan masih Miss tunggu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian belum hafal perkalian, pembagian nggak bisa. Kalau pembagian nggak bisa, kalian sulit untuk mencapai materi yang ini. Bagian untuk mencari FPB dengan cara tabel ya. Makanya Miss minta tolong kepada kalian udah kelas 4. Miss kasih tahu ya, kelas 4 itu adalah materinya lagi lumayan berat kalau untuk matematika. Waktu Miss dulu ngajar kelas 4 itu, materi KPK FPB secara offline aja itu lumayan sulit anak-anak pahamnya. Jadi apalagi sekarang kalian online.
Jadi Miss minta tolong semangat kalian itu ditambah ya. Jadi untuk online ini, untuk nilai tugas itu, kalau kalian mengumpulkan aja itu udah dapat tugas, walaupun jawabannya belum ada yang salah ataupun keliru atau salah, semua itu masih Miss kasih nilai. Ya kan kalau misalkan offline kan kalau misalkan salah ya udah nggak dikasih nilai atau nilainya kecil. Nah kalau sekarang Miss akan kasih nilai. Kenapa? Karena kalian berarti sudah berusaha untuk menonton video, kalian sudah berusaha, sudah semangat untuk belajar. Apalagi kalau ngerjain tugas, apalagi kalau misalkan jawabannya benar, berarti kalian benar-benar berusaha ya. Makanya dari itu, kalau sekarang Miss minta tolong kalian untuk lebih semangat lagi belajarnya ya. Untuk kelas 4, kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan. Kalau masih ada yang belum ngerti, bisa kalian ulangi. Karena sebelumnya Miss juga udah tanya-tanya, kan Miss kalau video itu di kelas 4 dan kelas 5. Miss sudah tanya kelas 5, biasanya memang mereka kalau nonton video itu lebih dari sekali. Berarti kalian juga kalau misalkan belum paham, bisa ditonton lagi videonya. Kalau benar-benar memang nggak paham sama sekali, bisa langsung kalian tanyakan ke Miss ya. Tapi kalian berusaha dulu, kalian coba mencari cara sendiri dengan nonton video lagi, seperti itu ya. Oke, itu aja dari Miss. Miss akan berikan tugas sekarang. Ini bisa kalian catat ya. Tugasnya Miss tulis di sini. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, lalu setelah itu kalian foto dan masukkan ke Google Form-nya ya. Miss akan nomor 1 itu nomor halaman dulu ya, halaman 67. Miss mau di sini ya, nomor 1 bagian apa ya? Ini kan udah gampang, udah bisa ya. Berarti Miss 1 aja. Untuk nomor 2, Miss mau ke bagian D dan E ya. D dan E. Kalau dan berarti cuma 2, tapi kalau misalkan D sampai F berarti artinya D, E, gitu ya. Nah, lalu Miss itu 2 aja. Nomor 3-nya itu menggunakan cara tabel ya. Miss mau nomor B dan C. Bagian B dan C ini menggunakan tabel. Aduh, nggak kelihatan ya. Nanti Miss menggunakan tabel ya. Kalau yang di atas, yang nomor 1 menggunakan faktor persekutuan, yang nomor 2 menggunakan faktorisasi prima, dan yang ketiga menggunakan cara tabel. Oke, itu saja dari Miss. Kalian masih tetap untuk semangat belajar ya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sekarang Miss ada batas waktu, jadi Miss mau kalian itu tepat waktu dalam mengumpulkan. Karena kan ya kalian juga kan baik tugas, takutnya nambah numpuk. Jadi kalau misalkan ada tugas langsung dikerjain. Jadi nanti kalau ada tugas yang baru, jadi biar nggak numpuk. Nah, Miss juga minta kalian untuk tepat waktu. Jadi kalian usahakan, Miss mintanya kapan, kalian kumpulkan. Kecuali kalau misalkan ada urgent yang memang kalian harus harus sakit atau gimana, itu baru. Tapi kalau misalkan kalian memang bisa waktu itu mengerjakan, jadi jangan pokoknya malas-malasnya dihilangin. Karena sayang banget nih, kelas 4 itu adalah lagi harusnya kalian lagi semangat-semangatnya, lagi banyak materi soalnya ya. Oke, itu saja dari Miss. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata atau keliru ngomongnya atau belibet. Kalau misalkan kalian nggak ngerti bisa ditanya ya, diulang dulu video sebelumnya. Oke, itu saja dari Miss. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.